Bismillahirrahmanirrahim. Hai. At-taubah, bab menerangkan taubat. Kak Sumayanan saiki bulan taubat dikenal dengan taubatan. Dikenal dengan taubatan. Bulan Rejab bulan taubat. Alhamdulillah. Semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dinamakan taubat? Taubat itu arruju min al-awsafil madmumati ila al-awsafil hamidah. Taubat adalah kembali pulang dari segala perbuatan yang terhina menuju perbuatan yang baik atau yang bagus. Karena definisi taubat seperti itu berarti taubat tak kenal waktu, tak kenal bulan, tapi setiap waktu. Tidak spesial hari bulan Rajab, tidak spesial hari bulan tapi setiap waktu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Allah menerima taubatnya siapa saja sebelum sekarat. Kalau sudah sekarat, wa antum hina idin tanduruna. Kalian pada waktu itu ketika nyawa sudah sekarat mati, maka kalian semua, kita semua akan tahu mana berapa amal baik dan amal buruknya. Masya Allah. Makanya taubat itu sangat dianjurkan. Ar-ruju min al-awsafil madmumah ila al-awsafil hamidah. Kembali dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat yang terpuji. Yang asali kak kerasan di pondok ya apa carane iso keras. Yang asali kak seneng ngaji ya apa carane seneng ngaji. Lebih-lebih bagi pemudi. Sabun nasafi ibadatillahi wahdah. Di antara orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala sampai besok hari kiamat adalah pemuda atau pemudi sing sergep nopo tat? Sergep ibadah, yo ngaji, yo nembel, yo apalan. Ngono, ojo ditunda-tunda tok ae. Lek rabi ditunda ga opo? Masuk saiki wis duwe cowok, tundaan rabi ning engko tamat SM. Lei atau lek iso tamat mahat lingotan kebelet kaya apa sih rek? Kok gak kanten tamat SMA? Tengone pian ya tahun wingi kok ya? Tengone pian tahun wingi tamat SMA langsung rabi? Iya lah ya tengone sampean kan sampean Jember. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Apa hukum taubat? Hukumnya wajibatun, hukumnya wajib karena banyak ayat dan hadis. Di antara ayat Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang yang nasuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita dianjurkan betul-betul bertaubat. Apa taubatan nasuh? Definisi taubatan nasuh adalah ayatubal amdu dhahiran batinan aziman ilal audi ila ta'ati. Taubat nasuha adalah seseorang tersebut betul-betul kembali kepada kebaikan dan tidak mau kembali kepada kemaksiatan. Faman tabah. Nah itu. Jadi ketika ada orang yang bertaubat, taubat zahirnya saja, batinnya enggak taubat, maka itu bukan taubatan nasuha.
Seperti sekarang ini kan tanggal 3 Rajab. 1, 2, 3 kan katanya bulan taubat, hari taubat, makanya dikenal taubatan. Di lokasi-lokasi, kabupaten-kabupaten, kota-kota, desa-desa itu banyak yang bertobat 3 hari, berkumpul di satu di satu majlis bertaubat. Hari ketiganya kan sudah pulang dari lokasi. Seperti sekarang kan hari ketiga pulang dari lokasi. Tutu umai kok misu-misu lagi. Berarti bukan nasu. Tutu umai lah kok ngerumpi lagi. Bukan nasu. Tutu umai lah kok menipu lagi. Masya Allah. Jadi taubatan nasuh tidak mau kembali lagi. Soalnya posone aja sih turun buka. Kok sudah berulang kembali. Tahu posone turun buka kok sudah berbuka ya berarti gak poso ti. Ngono lho. Suruh taubat selanjutnya adalah syaratnya bertaubat. Suruh taubat syaratnya ada 3 atau ada 4. Kalau kepada adamiyin ada 4, kalau kepada Allah ada 3. Berarti lebih berat berdosa kepada Allah apa kepada sesama? Sesama. Lebih berat kepada sesama. Kenapa? Karena Allah menyandang gelar bernama Maha Pengampun. Satu adalah al-azm, ala ya'uda ilaiha. Satu, menyengaja tidak mau mengulangi perbuatan serupa. Kedua adalah mengembalikan sesuatu yang didolimi. Ketiga adalah ya istighfar. Keempat mohon ketiga mohon ampun. Keempatnya apa deh? Iya guys. Raddul madalim, mengembalikan apa yang didolimi, yang pernah dicuri. Ustadz, kalau yang dicuri hati, yo balik no hatinya. Oh gak bisa dikembalikan, yo disahkan saja kalau gak bisa dikembalikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu saja, kok repot. Ila arbabiha. Kalau masalah pernah mencuri maka kembalikan kepada si pemilik. Wa illa kalau tidak kepada si pemiliknya sudah enggak ada maka kepada ahli kalau ketemu siapa ahli waris. Wa illa kalau tidak ketemu maka sedekah. Wa illa kalau tidak mampu sedekah, orang yang didolimi masih ada, maka yang minta ampun dan berbuat baik. In amkana, jika tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Syukurane yo Pak yo opo anak sampeyan ambil aku sing tak zina wingi. Yo ndak usah jaluk sepuro, langsung aja dilamar. Gitu. Soalnya lek dijaluk sepuro engko lek dihukum barang lah tambah kebelayan. Aja ngomong-ngomong lek naudzubillah mari digarap, tapi langsung aja dilamar. Itu wujud tanggung jawab istilahnya ngono. Itulah yang dimaksud menimbang sikon lebih baik yang mana. Tapi tidak semuanya mohon ampun dengan wujudnya sesamanya itu baik. Maaf Pak ya opo. Sumama di Mekah, maaf Pak ya opo. Kemarin saya mencuri uang sampean sekian. Ya ditugel tanganmu. Nah gitu. Jadi melihat sikon tentang radul madzalim in qadara, ketika mampu juga. Dan kalau tidak maka mintakan ampun kepada Allah Subhanahu, semoga dosa-dosanya diampunkan. Hadza in kana dzabu 'alal adamiyyin. Itu tadi ke-1. Kedua, ketika perbuatan dolim tersebut sangkutannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mohon ampun. 1, 2 tidak mau mengulangi lagi. 3 melaksanakan apa yang ditinggal atau yang diperbuat dosa itu tersebut. Contoh, sengaja tidak sholat, maka ya wajib diqodoi seketika itu juga.
Tapi kalau meninggalkan sholatnya tidak disengaja, entah lupa, ketiduran, maka tidak usah melaksanakan apa, tidak dianjurkan segera diqodoi. Tapi boleh sholat sunnah dulu. Kalau disengaja maka tidak boleh sholat wajib. Kenapa? Karena sengaja. Ya. Jadi sholat fardu yang disengaja ditinggalkan, maka ketika sudah tobat sholat fardu wajib segera ditunaikan. Sholat fardu yang tidak sengaja ditinggalkan, maka sholat sunnah dulu dah apa-apa. Baru setelah sholat sunnah ngqodoi sholat dimaksud. Betul. Terus apabila yang ditinggalkan sholat sunnah, maka dianjurkan, suaraku kan memang mengantar. Ya kan? Suaraku memang mengantar kok. Diakui atau tidak itulah kenyataan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa umpama yang ditinggalkan adalah sunnah, maka sunnah juga diqodoi. Kenapa? Agar supaya tak biasa meninggalkan sunnah. Dan tidak boleh menunda-nunda tidak boleh menunda taubat. Yakinlah kalau kita sudah bertobat oleh Allah diterima. Harus yakin. Walaupun perbuatannya mafia, keterimanya mafia. Sebab kalau tidak yakin maka tidak akan senang bertaubat. Ngoten. Kenapa kok harus yakin? Ya karena Allah Subhanahu wa taala sudah ngendika. Rasulullah SAW telah menyampaikan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah akan selalu menerima taubatnya seseorang selagi belum sekarang. Lah itu kan sudah hadis. Masa nang hadis gak percaya? Nang Google Map kok cek mantep be. Lebih sakti mana Google Map ambil Rasulullah? Lah ngoten apa zenan? 500 meter lagi, menggok kiri. 500 menggok kanan. Tujuan Anda di depan kiri. Begitu nyampe di tujuannya, lah kok begok lu kak mandek. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngeten, jadi jangan menunda waktu taubat. Kalau menunda nikah enggak apa-apa. Tapi kalau menunda taubat ojo. Kenapa? Juga karena masa jeritan-jeritan penduduk neraka itu paling banyak atau rata-ratanya karena sering menunda. Karena sering maka jangan menunda. Ayat apa yang bisa dilaksanakan sekarang laksanakan gitu. Kenapa sih sampai kok gak apal-apal? Soalnya misalnya selalu ditunda, engko ailah. Coba saya bisa laksanakan apalagi. Selagi durung apal ojo bergerak. Lah cepet apalin. Soalnya sampean selalu menunda, ya akhirnya menunda terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Kedua, ketika kita sudah sering menunda, maka disitulah setan masuk kepada hati agar supaya lupa akan tundaannya. Bukan lupa tunggaannya, ditunda akhirnya santai. Disitulah yang sehingga membawa kepada su'ul khatimah. Na'udzubillah. Dan yang mau tanya dipersilakan. Ingat. Monggo yang mau tanya. Tidurlah, selamat pagi. Lupakan saja. Monggo. Loh, monggo. Ada ceritanya orang taubat ya. Sudah membunuh 99 orang. Tanya
apakah saya ini taubat diterima? Yang dibunuh sudah berapa? 99 orang. Oh, enggak diterima taubat sampean, langsung dipateni pisan. Kiai ini dipateni cangkep 100. Tapi dia tetap dalam penyesalan. Akhirnya pergi ke salah satu kiai. Kiai, mohon maaf, apa? Saya senang membunuh orang, tapi saya mau taubat. Tadi saya tanya kepada kiai itu, katanya saya bertobat tidak terima, langsung tak patenin ya aku kiai. Hari kiai ini ya takut, rada-rada cemas ya. Oh ya diterima tobat sampean. Oh, diterima, orang bangga wis dipeluk dia ini. Terus saya harus bagaimana ya? Gini, pergilah ke satu daerah. Ya perjalanannya kalau sekarang sini Jember paling ya 4 jam, 5 jam, 8 jam ya. Enggak bisa kalau 4 jam. 5 jam. Oh Jember pinggir nih sampean. Jember Tanggul jadi 5 jam. Kalau ke Jember kota 6-7 jam. Oh. Sudah kau tanggul hatiku. Asli. Allahumma shalli ala Muhammad. Perjalanannya berbulan-bulan karena dulu nggak ada pesawat, nggak ada apa mobilnya, nggak ada Alphard, nggak ada Terios, nggak ada apa Fortuner, nggak ada apa, adanya jalan kaki, adanya kuda lumping, jalan ke tempat yang dimaksud. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti. Ketika nyampai di perbatasan bersyukur, alhamdulillah sudah hampir dapet, hampir nyampe. Tiba begitu kurang 1 meter mati, begitu kurang 1 meter mati. Akhirnya sekaya penggerengan antara malaikat rahmat ambil malaikat siksa penggerengan. Cari malaikat siksa, ini punyaku ya kaya sampean niku lho. Diedel-edel. Kata yang bawa roh, enggak ini punyaku, enggak ini punyaku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada bumi untuk geser sedikit. Akhirnya bumi menggeser orang tersebut ke tempat taubat yang dituju. Akhirnya malaikat siksa nggak punya apa karena ternyata orang tersebut ada di garis taubat gitu. Itulah taubatan nasuha, betul-betul mau taubat. Innallaha yaqbalu taubatil 'abdi ma lam yughargir wa ta'ibu minad dzambi kama la tanbala. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa bagaikan tidak punya orang yang bertobat dari dosa bagaikan tak punya Makanya yaitu tadi akhirnya malaikat siksa tidak berkutik, menang malaikat rahmat. Itu masya Allah endingnya yang diperlukan. Makanya di kitab bidayah itu banyak sekali ulama-ulama penjelasannya ya. Terus ngaji bidayah. Sekarang lagi bab apa? Mas Bari. Mas Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti keterangan ulama sudah lewat ya. Begitu. Jadi masih orang sorbanan belum tentu benar. Itu. Masih orang kendeng belum tentu kendeng karena hati. Gitu Masya Allah. Pentingnya menjaga makanya hati-hati dengan hatiku. Dan ada lagi yang satunya gimana? Hati-hati dengan cabari. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan bertobat dan bertaubat. Allahumma amin. Ketika kita meninggal dunia membawa dosa sak dunyo.
Tapi ketika besok di akhirat kita tidak punya dosa sama sekali. Allahumma barokahnya mendoakan, senang mendoakan umat makanya dianjurkan setiap habis sholat istighfar. Bagaimana istighfar habis sholat? Terus alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Terus ada yang begini, lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Iya, ada kayak itu. Ya itu tidak cuma-cuma itu akan mengalir kepada seberapa banyak kita membaca istighfar seperti itu, sebegitu banyak juga istighfar yang akan kita terima setelah kita gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi apa? Mau tanya jawab? Sebelum tanya, ya sebelum dijawab. Ya ayyuhan nabi, ya kau kabuduri. Masuk neraka sama masuk surga itu sudah ditentukan, Kak. Ya iyalah.